Teman-teman semuanya, pada zaman yang sekarang saat ini sudah maju, kebutuhan akan transfer data itu merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Nah, bagi masyarakat awam, bagi masyarakat luas tentunya, satu-satunya cara untuk transfer data selain Bluetooth, yaitu transfer data di laptop atau komputer tentunya dengan menggunakan flash disk. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan atau bagaimana jika kita tidak membawa flash disk untuk melakukan transfer data tersebut? Tentunya akan sangat merepotkan dan membingungkan tentunya. Nah, jadi di sini saya akan memberitahukan bagaimana caranya untuk melakukan transfer data tanpa memiliki flash disk. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan sharing folder dan wireless ad hoc. Bingung gimana settingnya, gimana bikinnya? Simak cerita yang berikut satu ini. Minggu depan UAS Orkom kan? Iya, UAS Orkom. Materinya dari habis UTS kan? Iya, habis dari UTS. Heru ada materinya nggak? Coba ya, aku cek dulu di buku. Oh, ada Orkom. Wah, pas banget nih. Aku boleh minta materinya nggak? Soalnya aku nih nggak ada materi di laptop aku. Boleh. Tapi ada bawa flash disk ya? Aku nggak bawa flash disk. Heru nggak bawa? Sejak kapan aku ada flash disk? Itu ada Risi sama Huda. Tanya ini, mana tahu mereka ada flash disk. Coba aku tanyain ya. Reses, ada flash disk nggak? Nggak ada, flash aku kemarin dipinjam sama kawan. Udah? Nggak ada. Kemarin bisa aku dipinjam sama Mel. Buat apa Mel? Kan minggu depan nih UAS Orkom. Jadi aku tuh butuh materi ujian buat minggu depan dari Heru dan kami butuh flash disk. Pindahin data. Kenapa nggak pakai file sharing aja? Ya, pakai file sharing. Terus kita pakai ad hoc. Emang bisa? Ya, bisa lah. Di sini kami aja. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan untuk men-sharing data atau folder adalah klik icon Wi-Fi, open network and sharing center. Selanjutnya, untuk membuat ad hoc baru, kita buat setup a new connection or network. Lalu, pilih setup a wireless ad hoc computer-to-computer network. Klik next. Selanjutnya, klik next. Buatlah nama network yang kalian inginkan. Kita coba dengan kata coba dengan security tipe WPA2 personal dan security key coba. Bisa di hide atau tidak, dan bisa di save ataupun tidak. Lanjut, kita klik next. Tunggu beberapa saat, dan akhirnya jaringan dengan kata coba telah dapat digunakan, dan klik close. Selanjutnya, kita harus mengubah settingan dari change advanced sharing setting dengan memastikan turn on network discovery, turn on file and printer sharing, turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the public folders. Selanjutnya, use 128-bit encryption to help protect file sharing connections recommended. Dan jangan lupa juga turn off password protected sharing. Dan terakhir, save change. Nah, selanjutnya kita menuju folder yang akan di-sharing. Bukalah di mana folder yang akan di-sharing dan klik kanan pada folder. Properties. Pada tabnya kita klik sharing. Lalu kita klik share. Nah, kita klik everyone dan add. Nah, untuk dapat menulis dan membacanya, kita klik read and write dan share. Tunggu beberapa saat.
Nah, jika sudah ada tabel seperti ini, maka itu berarti folder yang kita sharing telah tershare. Dan klik Done. Close. Dan langsung terkoneksi kepada jaringannya. Koneksi kepada jaringan coba. Nah, di sini sudah ada terkoneksi, tinggal waiting for user. Nah, untuk komputer atau laptop yang kedua yang akan menerima file sharing, hal yang pertama kita lakukan adalah mengkoneksikan Wi-Fi-nya. Yang pertama, klik icon Wi-Fi dan cari jaringan coba. Ini dia. Kita klik connect. Kita koneksikan kepada jaringan coba dengan security key coba. Klik OK. Nah, setelah terkoneksi, kita buka juga Open Network and Sharing Center. Jangan lupa mengganti Change Advanced Sharing Setting seperti pada komputer sebelumnya atau pada laptop sebelumnya dengan memastikan Turn on Network Discovery, Turn on File and Sharing Printer Sharing, Turn on Sharing so anyone with network access can read and write files in the public folders. Use 128-bit encryption to help protect file sharing connections recommended. Yang terakhir, turn off password protecting sharing and save change. Nah, selanjutnya kita close. Kita buka pada komputer, pada network. Nah, apabila belum terbaca, kita klik refresh. Kita tunggu sampai filenya terbaca. Mungkin agak membutuhkan waktu, jadi kita harus mencobanya berulang-ulang. Nah, telah terdeteksi anonymous PC yang pertama atau laptop yang pertama. Kita buka. Nah, inilah dia hasil dari file sharing. File yang telah kita sharing bisa dibuka, bisa kita pindahkan, bisa kita baca, dan dapat kita rubah. Wah, keren banget ya bisa sharing file lewat Wi-Fi. Tapi kok nggak pakai setting IP manual ya? Iya, kok nggak pakai setting IP manual dulu sih? Nah, kita itu karena pakai DHCP, jadi IP-nya udah dikasih secara otomatis dan kita pun nggak perlu lagi setting IP secara manual. Oh gitu. Oke deh, aku copy dulu ya file materinya. Oke deh. Untuk mengcopy file, itu gampang saja. Seperti biasa, klik kanan pada file, copy, dan paste di mana tempat kita akan menaruh file tersebut. Dengan cara klik kanan, paste. Tunggu beberapa saat sampai dengan file yang telah kita copy tercopy. Kita coba buka filenya. Nah, ini dia filenya. Dapat kita copy dan kita buka kembali. Udah belum, Mel? Lama kali. Aku udah lapar nih, pengen ke kantin. Udah nih, lagi udah mau selesai kok. Tunggu dulu. Jangan dimatikan dulu. Sebelumnya, kita harus matikan dulu file share-nya tadi. Dimatiin? Iya. Buat apaan? Ya karena kalau file folder sharingnya nggak dimatikan, file-file yang kita sharing tadi itu nggak aman.
Oh gitu ya, jadi bisa dilihat oleh semua orang. Udah matiin nih, cepetan. Iyalah. Nah, untuk caranya mencabut file tersebut dari file sharing adalah kita menuju tempat di mana file yang tadi di-sharing. Lalu klik kanan pada file tersebut, Properties, seperti tadi. Pada tab Sharing, kita klik Advanced Sharing. Lalu kita hilangkan tanda checklist pada kata Share this folder. Kita klik OK dan Close. Maka file yang di-sharing tadi tidak akan ter-share kembali atau telah kita cabut. Nah, udah nih. Oh, udah ya? Udah. Jadi sekarang kita bisa langsung ke kantin kan? Ya bisa lah, ayolah kita ke kantin. Nah, teman-teman, di akhir sesi ini saya akan memberikan kesimpulan dari cerita yang telah kita saksikan berikut dan ilmu pengetahuan apa saja yang telah kita dapatkan. Oke, saya akan pertama menjelaskan tentang wireless ad hoc. Jadi, secara istilah, ad hoc itu merupakan atau berarti pengorganisasian atau kestrukturan. Nah, atau dapat juga berarti pengembangan. Nah, jadi ini para ahli sengaja pakai nama ad hoc untuk mengembangkan dari suatu teknologi yang sudah ada. Teknologi apa itu? Ya, seperti dengan di jaringan kabel kita sudah mengenal dengan jaringan peer to peer, yaitu ada dua komputer dihubungkan dengan satu kabel, yang mana yang satu bisa menjadi klien dan yang satu lagi menjadi server atau sebaliknya. Nah, sistem yang sama tersebut berlaku juga di jaringan ad hoc, hanya saja penghantar transfer datanya itu yang berbeda. Di sini kita menggunakan jaringan wireless. Nah, jadi secara kesimpulannya, ad hoc itu merupakan suatu jaringan yang tidak terkait dengan suatu infrastruktur apapun, seperti router, seperti kabel, dan access point. Nah, karena itu wireless ad hoc ini banyak digunakan untuk teman-teman sekalian yang bisa menggunakan untuk main game, transfer data, atau sebaliknya. Nah, kemudian kita beralih ke sharing folder. Sharing folder ini merupakan suatu fitur, suatu kecanggihan dari Windows yang dapat memungkinkan kita untuk saling berbagi file atau folder, ataupun kita berbagi data printer kepada teman yang masih dalam satu lingkup jaringan kita. Jadi, apabila tidak membawa flash disk, kita dapat menggunakan sharing folder tersebut untuk dapat menggantikan fungsi flash disk tersebut. Gimana caranya? Setelah kita setting sharing folder tersebut, maka sharing folder tersebut akan bertindak seperti drive pada laptop kita sendiri. Jadi tinggal copy paste saja. Mudah kan teman-teman? Nah, baiklah, sekian kesimpulan dari saya tersebut. Semoga teman-teman bisa mengerti dan mempraktikannya di kehidupan teman-teman sendiri.